Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Miss Indah Kurnia Channel. Hai anak-anak, apa kabar? Pada kesempatan kali ini Miss Indah akan membahas tentang barisan aritmetika. Semoga bermanfaat dan selamat menyaksikan. Barisan aritmetika. A. Pola bilangan. Pada video sebelumnya Miss Indah sudah jelaskan terkait pola-pola bilangan. Hari ini kita masuk pada barisan bilangan. Mari kita mengingat kembali pengertian pola bilangan. Pola bilangan merupakan sebuah susunan bilangan yang mempunyai bentuk yang teratur dari bentuk yang satu ke bentuk berikutnya. Sedangkan susunan bilangan yang mempunyai aturan tertentu disebut barisan bilangan. Urutan bilangan disebut dengan suku, dilambangkan dengan U. Jadi lambang dari suku dalam barisan bilangan disimbolkan dengan U. Nah, di sini untuk pola bilangan, ciri-cirinya yaitu bentuk yang teratur. Ya, jadi susunan bilangannya mempunyai bentuk yang teratur dari bentuk yang satu ke bentuk berikutnya. Nah, sedangkan untuk susunan bilangan yang mempunyai aturan tertentu, nah di sini aturan tertentu Miss Indah garis bawahi, itulah yang dinamakan dengan barisan bilangan. Jadi anandaku harus bedakan ya antara pola bilangan dan barisan bilangan. Untuk selanjutnya Miss Indah akan membahas lebih rinci terkait barisan bilangan. Dalam hal ini barisan aritmetika. Nah, di sini untuk U1 dibaca suku ke-1 atau suku pertama, U2 dibaca suku kedua, U3 dibaca suku ketiga dan seterusnya. Sehingga di sini di layar anandaku bisa lihat ada UN. UN di sini. Oke, ini Miss Indah beri tanda UN itu dibaca atau dimaknai sebagai suku ke N. Baik, bagian C kita masuk pada barisan aritmetika. Perhatikan susunan bilangan berikut yang Miss Indah berikan di sini ada 4. Ada 4 susunan bilangan. Selanjutnya kita akan mengidentifikasi susunan-susunan bilangan tersebut. Nah, di sini anandaku, mari kita sama-sama mengidentifikasi susunan bilangan. Nah, yang diidentifikasi adalah selisih atau bedanya. Ya, selisih dua suku berurutan. Dua suku yang berurutan yang dimaksud adalah coba kita lihat di sini. Pola bilangan atau susunan bilangan yang pertama adalah 2, 4, 6, 8, 10. Suku-suku berurutannya itu 2, 4. Kita cari bedanya 2 dengan 4. Kemudian kita cari bedanya 4 dengan 6 dan seterusnya. Nah, di sini kita lihat 2 sebagai U1, 4 sebagai U2. Kemudian kita cari bedanya atau selisihnya. Nah, beda kita simbolkan B sama dengan U2 dikurang U1. Jadi 4 dikurang 2 sama dengan 2. Selanjutnya suku berurutan berikutnya yaitu 4 dan 6. Bedanya itu 6 kurang 4, 2. Selanjutnya suku berurutan berikutnya 6 dengan 8. Nah, bedanya atau selisihnya 6 dengan 8 adalah 2. 10 dan 8 bedanya adalah 2. Nah, kalau pada pola bilangan 1 ini, kalau kita lihat 2 dengan 6 itu bukan suku berurutan. Ya, karena melewati satu angka yaitu angka 4. Nah, kita lihat di sini ternyata bedanya sama semua. Ya, bedanya sama ya. Jadi untuk susunan bilangan yang pertama mempunyai beda. Ya, mempunyai beda atau selisih. Yang sama.
Baik, kita lanjut. Ya, di sini Miss Indah kasih rapi dulu tulisannya. Beda atau selisih. Oke. Baik, nak, kita lanjut pada susunan bilangan kedua. Nah, selisihnya ini 90 dikurang 100. Ya, U2 dikurang U1. Bedanya sama dengan 90 kurang 100. Beda sama dengan negatif 10. Selanjutnya 80 dikurang 90. Bedanya juga negatif 10. Kemudian suku berurutan selanjutnya 70 dikurang 80. Juga bedanya negatif 10. Sehingga susunan bilangan kedua juga mempunyai beda atau selisih yang sama. Oke, jadi baik susunan bilangan 1 maupun 2 ternyata di sini tampak bahwa memiliki beda yang sama atau bedanya tetap. Baik, nak, kita akan lanjutkan pembahasan kita. Susunan bilangan ketiga dan keempat yang akan kita identifikasi adalah suku-suku yang berurutan. Apakah mempunyai beda yang sama atau tidak. Nah, ini bedanya 1 kurang 1 sama dengan 0. Kemudian suku berurutan selanjutnya 2 dikurang 1, bedanya 1. 2 dikurang 1 ya, sama dengan 1. Selanjutnya 3 dikurang 2, bedanya 1. Kemudian suku berurutan berikutnya yaitu 3 dan 5. Kita cari selisihnya. Ya, beda sama dengan 5 dikurang 3, bedanya sama dengan 2. Terakhir di sini 5 dan 8. Bedanya sama dengan 3. Nah, anandaku, di sini kita bisa lihat bedanya yang pertama 0, bedanya yang kedua 1, kemudian 1, kemudian bedanya 2, kemudian bedanya yang di atas ya ini. Oke, bedanya 3. Artinya susunan bilangan ketiga ini tidak mempunyai beda yang sama atau bedanya tidak tetap, berbeda-beda. Nah, di sini Miss Indah tuliskan biar lebih rinci. Susunan bilangan ketiga tidak mempunyai beda yang sama. Nah, kemudian di sini Miss Indah akan lanjut susunan bilangan keempat. Kita lihat, nak, di sini susunannya berupa bilangan pecahan. Bedanya ya sepertiga dikurang 1/2. Sama dengan kita cari KPK-nya 3 dengan 2 adalah 6. Kemudian 6 bagi 3 2, 2 kali 1 2, kurang 6 bagi 2 3, 3 kali 1 3, 2 kurang 3 min 1 per 6. Nah, bedanya ini. Selanjutnya suku berurutan berikutnya 1/4 dikurang 1/3. Sama dengan kita cari KPK-nya ya 12, KPK-nya 4 dengan 3 12, 12 bagi 4 3, 3 kali 1 3, kurang 12 bagi 3 4, 4 kali 1 4, 3 kurang 4 1 ya. Min 1 maaf. Min 1 per 12. Nah, kita lihat di sini, nak. Beda pertamanya min 1/6, beda keduanya min 1/2. Artinya susunan bilangan keempat juga suku-suku berurutannya memiliki beda yang berbeda-beda atau tidak sama. Ya, jadi di sini Miss Indah tuliskan susunan bilangan keempat tidak mempunyai beda yang
sama. Jadi suku-suku berurutan, dua suku yang berurutan itu berbeda-beda bedanya. Oke, Nak. Nah, sampai di sini saya kira bisa diidentifikasi dari 4 susunan bilangan yang Miss Indah berikan. Nah, kita lihat di sini, Nak. Kesimpulan-kesimpulannya, selisih dua suku berurutan pada susunan bilangan 1 dan 2 selalu tetap, yaitu 2 dan min 10. Susunan bilangan yang demikian dinamakan barisan aritmetika. Ya, jadi kalau sama bedanya, dua suku berurutan punya beda yang sama dengan suku-suku berurutan berikutnya, maka susunan bilangan tersebut termasuk ke dalam barisan aritmetika. Selanjutnya, adapun susunan dua suku berurutan, di sini Miss Indah salah tulis, bukan susunan. Tunggu, Nak, ya. Miss Indah perbaiki. Nah, ini. Adapun selisih harusnya. Adapun selisih, nah ini susunannya dicoret, kata susunan. Kata susunan di sini kita coret karena tidak nyambung maknanya. Oke, jadi adapun selisih dua suku berurutan pada susunan bilangan 3 dan 4 itu tidak tetap. Sehingga susunan bilangan yang demikian bukan barisan aritmetika. Jadi, Nak, kalau selisihnya atau bedanya itu tidak sama, maka dia bukan termasuk ke dalam barisan aritmetika. Nah, pertanyaannya di sini, apakah susunan bilangan 3 dan 4 termasuk pola bilangan? Ya, jawabannya ya. Karena kenapa? Mempunyai bentuk yang teratur. Jadi, kalau ada susunan bilangan yang teratur bentuknya, nah itu termasuk ke dalam pola bilangan, tapi bukan berarti atau tidak berarti atau belum tentu susunan bilangan tersebut termasuk ke dalam barisan aritmetika. Nah, sehingga di sini kesimpulannya kita baca, Nak, yang di kotak biru. Jadi, barisan aritmetika adalah susunan bilangan yang selisih dua suku berurutannya mempunyai ini selisih atau beda yang tetap. Bedanya sama, Nak, ya. Saya kira itu kita bisa lihat kembali yang kita bahas tadi supaya lebih jelas lagi penjelasannya Miss Indah. Kita kembali ke slide sebelumnya. Nah, di sini susunan bilangan 1 dan 2 kita lihat ternyata bedanya sama. Maka di sini Miss Indah tuliskan 1 dan 2. Tunggu dulu. Miss Indah hapus. Oke, susunan bilangan nomor 1 dan 2 merupakan barisan aritmetika. Nah, karena punya beda yang sama atau dua suku-suku berurutannya itu mempunyai beda yang sama. Baik, Nak. Kita lihat lagi pola atau susunan bilangan ketiga dan keempat. Tadi tidak mempunyai beda yang sama, ya. Sehingga susunan bilangan ketiga bukan merupakan barisan aritmetika. Nah, di sini Miss Indah tuliskan
maka bukan barisan aritmetika. Oke, nak ya. Begitupun susunan bilangan keempat tidak punya beda yang sama, sehingga kita simpulkan susunan bilangan keempat juga bukan barisan aritmetika. Oke, Miss Indah harapkan Anandaku paham dengan penjelasan Miss sejauh ini. Tetap semangat, tetap fokus. Nah, ini tadi sudah. Kita skip saja. Nah, lanjut. Barisan U1, U2, U3 dan seterusnya, UN kurang 1, UN kemudian UN tambah 1 dinamakan barisan aritmetika jika, nah ini B itu beda, nah, simbolnya beda itu B. Nah, kenapa di sini U2 dikurang U1? Karena tadi nak dua suku yang berurutan itu mempunyai selisih yang sama. Nah, dua suku yang berurutan di sini nah, tunggu ya. Di sini Miss Indah tuliskan biar lebih jelas lagi. Ah, ini U2 dikurang U1 inilah yang merupakan suku-suku yang berurutan. Ya, suku-suku berurutan yang kita mau identifikasi bedanya atau selisihnya. Ya. Dan suku-suku berurutannya itu harus punya beda yang sama sehingga dinamakan barisan aritmetika. Jadi U2 dikurang 1, U2 dikurang U1 hasilnya harus sama dengan U3 dikurang U2. Nah, ini juga harus sama dengan UN atau suku ke N dikurang suku ke N kurang 1 sama dengan UN tambah 1 dikurang UN. Untuk setiap N bilangan asli dimulai dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, intinya di sini yang Miss Ina mau sampaikan nak, sama kayak tadi, suku-suku yang berurutan harus punya beda yang sama. Perhatikan ilustrasi berikut. 1, 4, 7, 10, 13 dan seterusnya. Pertanyaannya, apakah termasuk barisan aritmetika? Jika ya, bagaimana cara mencari suku ke N dari barisan aritmetika? Nah, kita jawab di sini. Perhatikan, kita terlebih dahulu harus menentukan beda barisan bilangan tersebut. Karena yang menentukan apakah masuk aritmetika atau tidak adalah bedanya. Kalau sama, maka termasuk barisan aritmetika. Kita lihat nak di sini. Suku pertamanya 1, suku keduanya 4, suku ketiganya 7, suku keempatnya 10, suku kelimanya 13 dan seterusnya. Nah, pertanyaannya apakah termasuk barisan aritmetika? Kalau ya, bagaimana cara mencari suku ke N? Nah, kita cari dulu bedanya. 4 dikurang 1 bedanya itu 3. Kemudian 7 kurang 4 bedanya juga 3. 10 kurang 7 bedanya juga 3. 13 dikurang 10 bedanya juga 3. Nah, ternyata bedanya sama. Oleh karena itu, susunan bilangan 1, 4, 7, 10, 13 termasuk barisan aritmetika. Selanjutnya, gimana mencari suku ke N? Nah, di sini Miss Indah simpulkan dulu, Miss Indah tuliskan supaya Anandaku lebih paham lagi. Maka 1, 4, 7, 10, 13 ya merupakan barisan aritmetika. Oke, pertanyaan selanjutnya, bagaimanakah cara mencari suku ke N dari barisan aritmetika? Perhatikan kembali ilustrasinya nak. Misalkan di sini tadi diberikan susunan bilangan 1, 4, 7, 10, 13. Ya,
Kita sudah tahu suku pertamanya. Suku pertama itu U1. Sedangkan 4 U2. 7 itu suku ketiganya. 4 itu U4-nya. Sedangkan 13 itu U5 atau suku kelimanya. Nah, U1 itu biasanya disimbolkan juga dengan huruf A. Iya. Jadi U1 atau suku pertama itu biasa di buku-buku dituliskan juga dengan huruf A. Jadi U1 atau A. Nah, ini Miss Indah tuliskan U1 sama dengan A. Ini simbol dari suku pertama. Nah, tadi bedanya sudah kita dapat 3. Selanjutnya U1 sama dengan A sama dengan 1 ya di susunan bilangan itu. Kemudian kita cari U2 polanya. Kita lihat. U2 itu berarti kita menjumlahkan suku sebelumnya ditambah bedanya. Nah, suku sebelumnya kan suku pertama berarti A. Ditambah beda A-nya 1, bedanya tadi 3. Kemudian 1 tambah 3, 4. Kita lihat di pola bilangannya, betul. U2-nya itu 4. Lanjut, kita cari pola U3. U3 berarti kita jumlahkan suku sebelumnya yaitu U2 ditambah beda. Nah, sama dengan, coba lihat di sini, Miss Indah ganti dulu warnanya merah. Lihat di sini, Miss Indah kasih kotak U2 sama dengan suku pertama ditambah beda. Maka U2 di sini kita ganti dengan A ditambah beda. Nah, lihat di sini ya, perhatikan. A ditambah beda, kemudian ditambah lagi dengan beda. Oke. Sama dengan A ditambah B ditambah B, 2B. Nah, ini aljabar. A-nya tadi 1 ditambah 2 kali, bedanya 3 ya. Kita ganti B menjadi 3. Ini. Sama dengan 2 dikali 3, 6 ditambah 1, 7. Nah, kita cek di susunan bilangannya apakah benar U3-nya 7. Ini. Benar, 7. Selanjutnya kita cari pola U4. U4 berarti U3 ditambah, iya beda. Nah, tadi U3, perhatikan di sini Miss Indah kasih warna merah lagi. Perhatikan di sini, Nak. U3, nah ini Miss Indah kasih tanda. Oke. U3 itu A ditambah 2B, sehingga U3 yang di sini Miss ganti dengan Miss ganti dengan A ditambah 2B, atau langsung saja biar tidak pakai kurung bisa. Tunggu ya. Miss Indah langsung saja. Oke, A ditambah 2B ditambah B. Nah, sama dengan, di sini lihat Ki, ada suku yang sejenis 2B dengan 1B, itu bisa dijumlahkan. Nah, ini ya, 2B ditambah 1B, jadinya 3B. Sehingga Miss Indah tulis hasilnya A ditambah 3B. Kita buktikan apakah bisa menghasilkan 10. Coba kita lihat U4-nya. A-nya 1 atau suku pertamanya itu tadi 1 ditambah 3 dikali 3 sama dengan 3 kali 3 9 tambah 1 10. Nah, kita lihat di sini 10 ya suku keempatnya. Nah, begitupun suku kelima. Nah, begitupun suku kelima berarti kita jumlahkan suku sebelumnya ditambah beda. Suku sebelumnya itu U4. Nah, ditambah dengan beda. Oke, nah sama dengan U4-nya Miss Indah kasih warna merah lagi supaya paham Ki. Nah, lihat di sini yang Miss Indah kasih tanda U4 sama dengan A ditambah 3B, sehingga U4 di sini Miss Indah ganti dengan A ditambah 3B. Lanjut. Ya, A ditambah 3B, kemudian ditambah lagi dengan B. Oke deh. Sama dengan
Hasilnya kita lihat 3B ditambah 1B 4B. Sama dengan A ditambah 4B. Oke deh. A-nya tadi 1 tambah 4 kali bedanya 3. Oke. 4 kali 3 12 ditambah 1 13. Cek. Oke, 13 suku kelimanya. Ya, Miss Indah harapkan anandaku tetap fokus. Sejauh ini bisa dimengerti ya, Nak? Ya, bismillah. Kita lanjut. Nah, dari ilustrasi. Oke, jadi dari ilustrasi ini kita ini pelan-pelan Miss Indah ngomongnya sambil nulis. Ya, kita bisa menentukan. Ya, menentukan apa? UN. Apa itu UN? Suku ke N suatu barisan aritmetika. Ya, dari ilustrasi seperti ini. Nah, kita lihat di sini. A, A tambah B, A tambah 2B, A tambah 3B, dan seterusnya, A ditambah dalam kurung N kurang 1 kali beda. Nah, di sini Miss Indah kembali dulu di slide yang tadi. Perhatikan Ki yang Miss Indah tadi kotak-kotak merah. U1-nya 1, U2-nya A tambah B, U3-nya A tambah 2 beda, U4-nya A ditambah 3 beda, U5-nya A ditambah 4 beda. Nah, ini yang Miss Indah tulis di slide berikutnya, Nak. Oke ya. Tunggu Miss Indah tampilkan slide yang tadi. Nah, ini U5-nya A ditambah 4B. Nah, coba di sini Nak perhatikan. A di sini merupakan suku pertama, jadi U1. Sedangkan A tambah B itu suku U2 atau suku kedua. A tambah 2B itu U3-nya, A tambah 3B itu U4-nya, sedangkan A ditambah N kurang 1 beda merupakan suku ke N. Ya, atau UN-nya. Ya, Nak, ya maaf tiba-tiba ada backsound dadakan ini. Dengan demikian, suku ke N barisan aritmetika dirumuskan sebagai berikut. UN sama dengan A ditambah N kurang 1 beda. Nah, suku ke N ya. Nah, ini rumus suku ke N-nya, Nak, barisan aritmetika. Jadi diingat-ingat, Nak, ya. UN sama dengan A ditambah N kurang 1 kali beda. Begitu cara bacanya. Nah, selanjutnya Miss Indah mau kasih keterangan biar paham. Biar lebih paham lagi anandaku semua. UN itu maknanya suku ke N. Ya, jadi dibaca suku ke N. A ya, A itu tadi sering Miss Indah ulang, suku pertama. Oke, sedangkan B itu simbol daripada beda atau selisih. Selisih dari dua suku yang berurutan. Ya, bukan suku yang tidak berurutan ya. Selisih dari dua suku yang berurutan, Nak. Yang saling berdekatan. Itu maknanya. Nah, selanjutnya kita masuk contoh soal. Diberikan suatu barisan bilangan yaitu 10, 5, 0, min 5 dan seterusnya. Pertanyaannya, apakah barisan tersebut merupakan barisan aritmetika? Jika ya, hitunglah suku ke 30 dari barisan bilangan tersebut. Nah, dua pertanyaan juga. Yang pertama, apakah termasuk barisan aritmetika? Kalau ya, berarti kita disuruh hitung suku ke 30-nya. Disinilah kita cek lagi satu persatu. Nah, bedanya 5 kurang 10 min 5. Kemudian suku berikutnya 0 dikurang 5. Oke, bedanya sama dengan min 5. Oke, sama ya. Lanjut. Min 5 dikurang 0 sama dengan min 5. Ternyata bedanya dua suku yang berurutan itu sama. Sehingga
terjawab pertanyaan pertama. 10, 5, 0, min 5 itu merupakan barisan aritmetika karena mempunyai beda yang sama. Lanjut. Bagaimana menghitung suku ke-30? Nah, tunggu ya, Miss Indah atur dulu. Atur warna pennya dulu. Oke, suku ke-30. Tadi kan kita sudah punya rumus suku ke N. Maka kita jawab UN sama dengan A ditambah dalam kurung N kurang 1 dikali beda. Karena yang ditanyakan suku ke-30, maka N-nya kita ganti 30, nak ya. Sama dengan A-nya itu 10. Coba lihat di sini. 10 ditambah N-nya diganti 30 dikurang 1, bedanya min 5. Ya, min 5 nak ya. Sama dengan 10 ditambah 29 dikali min 5 sama dengan 10 ditambah maaf, di sini Miss Indah salah tulis, harusnya min 5. 29 dikali 5 145 sama dengan Miss Indah salah cakar di sini ya. Iya, jadi di sini tadi Miss Indah ada salah keliru menulis ya, harusnya min 5. Jadi 10 ditambah min 145 sama dengan 10 dikurang 145 sama dengan minus 135. Jadi suku ke-30-nya adalah minus 135 nak ya. Oke, sekian dari Miss Indah. Semoga anandaku paham dengan penjelasan Miss. See you the next video. Semoga bermanfaat, tetap semangat walaupun lagi belajar dari rumah. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.